sahabat kreatif, kita hari ini belajar tentang teks anekdot ya. Nah, yang mau kita pahami adalah pertama, kita diharapkan mampu memahami tentang struktur dan kaidah teks anekdot. Kedua, kita diharapkan agar mengenal ya struktur isi teks anekdot. Kemudian, yang ketiga, kita diharapkan mampu mengenal ciri bahasa teks anekdot. Kemudian kita juga mampu memahami isi teks anekdot. Kemudian sahabat kreatif, nanti kita diharapkan mampu menginterpretasi makna teks anekdot. Kemudian kita bisa menginterpretasi makna kata, istilah, ungkapan dalam teks anekdot. Kemudian kita juga diharapkan mampu menyimpulkan isi teks anekdot. Nah, sahabat kreatif, apa itu teks anekdot? Nah, anekdot adalah cerita singkat dan lucu, konyol dan mengesankan tentang tokoh dan peristiwa tertentu. Humor pada anekdot dapat berupa kelucuan atau kekonyolan tokoh atau peristiwa tertentu. Humor terjadi karena keberadaan penyimpangan-penyimpangan dalam anekdot. Nah, sahabat kreatif, biasa kalau di TV itu kita bisa lihat ya, Raditya Dika ya, yang suka bercerita tetapi di dalam ceritanya itu isinya adalah sindiran-sindiran. Nah, itu masuk ke dalam teks anekdot. Kemudian anekdot biasanya menceritakan tokoh dan peristiwa fiktif untuk tujuan tertentu. Misalnya mengkritik. Anekdot dipilih sebagai sarana mengkritik karena jika sindiran atau kritikan disampaikan dengan lucu dan konyol, maka orang yang dikritik cenderung tidak marah. Nah, sahabat kreatif, kita juga harus paham tentang struktur anekdot ya. Nah, anekdot merupakan karangan berbentuk narasi ya. Mengapa? Karena wacana menceritakan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian jenis karangan narasi lainnya itu ada cerpen, novel, dan drama. Nah, apabila dibandingkan dengan karangan narasi lainnya, anekdot lebih mengutamakan unsur kelucuan atau kekonyolan. Selain itu, anekdot lebih singkat daripada cerpen dan novel. Nah, sahabat kreatif, pada umumnya narasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada narasi ekspositoris. Nah, ini bertujuan menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, narasi sugestif, yaitu bertujuan memberi makna, menyampaikan pesan yang tersirat dari sebuah peristiwa sebagai suatu pengalaman. Nah, narasi ini melibatkan daya hayal dan imajinasi. Sahabat kreatif, yang anekdot merupakan salah satu jenis narasi sugestif ya, karena bentuk narasi sugestif adalah bentuk narasi yang menyampaikan pesan yang tersirat. Sedangkan bentuk narasi sugestif lainnya ada cerpen dan ada novel. Sahabat kreatif, ada 5 ya struktur anekdot. Pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak biasanya ada di paragraf awal anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot. Untuk menarik perhatian pembaca, abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Kemudian yang kedua, sahabat kreatif, ada orientasi. Nah, orientasi merupakan bagian kedua ya setelah abstrak. Nah, orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Kemudian sahabat kreatif, ketiga ada krisis. Nah, krisis merupakan bagian ketiga anekdot yang muncul setelah orientasi. Nah, sahabat kreatif, krisis menjelaskan peristiwa ganjil atau kejadian yang tidak biasa terjadi. Yang keempat, sahabat kreatif, ada reaksi. Nah, reaksi ini berisi peristiwa ganjil yang terjadi dalam bagian krisis sehingga mendapatkan respon tertentu. Nah, respon itu menandai timbulnya reaksi. Nah, di bagian ini sering muncul kekacauan atau kekonyolan serta klimaks cerita. Kemudian permasalahan dan kritik dapat dipahami di bagian ini. Nah, yang kelima, koda, sahabat kreatif, bagian akhir pada anekdot yang berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot.
Dapat juga berupa pernyataan, kesimpulan atas peristiwa yang diceritakan. Sahabat kreatif, kita harus tahu juga ya ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-ciri teks anekdot, satu, ada unsur kesusastraannya, yaitu unsur intrinsik anekdot. Sebagai karangan berbentuk narasi ya, anekdot memiliki unsur-unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik mempengaruhi karya sastra secara langsung. Apa saja unsur intrinsiknya sahabat kreatif? Pertama ada alur. Alur merupakan kerangka dasar ya yang penting dalam anekdot. Nah, alur juga biasa kita kenal dengan plot. Dalam alur inilah jalan cerita sebuah anekdot terjadi. Di klimaks inilah pesan anekdot tersampaikan secara tersirat. Nah, klimaks merupakan puncak konflik yang dibangun dalam alur anekdot. Kemudian sahabat kreatif, bentuk konflik itu beragam ya. Misalnya ada konflik yang melawan alam, konflik antar manusia, konflik batin. Nah, dalam anekdot konflik dipadukan dengan humor. Ada 3 jenis alur ya, ada alur maju atau progresif. Nah, alur ini bergerak urut dari awal peristiwa hingga akhir peristiwa. Kemudian ada alur mundur atau flashback. Nah, bergerak dari tengah cerita menuju bagian awal cerita. Nah, selain itu sahabat kreatif ada alur campuran. Alur campuran ini adalah perpaduan dari progresif dengan flashback. Nah, sahabat kreatif, selain itu unsur intrinsik dalam teks anekdot ada tema ya. Nah, tema disajikan dalam anekdot cenderung bersifat implisit, nggak nampak ya, karena merupakan cerita singkat. Nah, anekdot biasanya hanya terdiri atas satu tema utama tanpa disertai subtema. Nah, meskipun demikian, sahabat kreatif, bukan tidak mungkin sebuah anekdot memiliki satu atau dua subtema. Nah, selain tema, unsur intrinsik teks anekdot ada penokohan. Nah, bisa disebut juga tokoh merupakan salah satu bagian penting dalam anekdot. Dalam jenis tokoh terkenal, tokoh yang muncul adalah tokoh yang dikenal publik. Sementara dalam anekdot jenis lain, tokoh dapat berupa tokoh imajinatif, tokoh yang benar-benar tidak ada dalam dunia nyata. Nah, unsur intrinsik yang lainnya sahabat kreatif ada sudut pandang. Nah, sudut pandang disebut juga point of view. Nah, ini merupakan cara suatu anekdot diceritakan. Jadi ada 3 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, kata kuncinya akuan. Kemudian sudut pandang orang ketiga, kata kuncinya diaan. Kemudian sudut pandang campuran. Nah, namun sudut pandang yang sering dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian sahabat kreatif ada latar. Nah, latar merupakan landasan pijak suatu anekdot. Latar dapat berupa tempat, waktu, ataupun lingkungan sosial budaya. Dalam anekdot ya, 3 latar ini saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, amanat ya sahabat kreatif. Nah, amanat anekdot muncul secara implisit dalam tema. Amanat ini semakin tampak jelas pada bagian klimaks. Nah, meskipun demikian tidak mudah untuk menebak amanat suatu anekdot. Ya. Akan tetapi, jika anekdot disampaikan secara lisan, misalnya dalam sebuah ceramah, biasanya pembicara akan menjelaskan amanat anekdotnya. Nah, sahabat kreatif, selain unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik ya dalam teks anekdot. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik mempengaruhi karya sastra secara tidak langsung. Misalnya, kondisi sosial masyarakat sekitar. Nah, humor dalam anekdot dapat dipahami jika pembaca mengetahui situasi sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Situasi sosial budaya menunjukkan bahwa suatu anekdot merupakan representasi dari sosial budaya setempat. Nah, sahabat kreatif, setelah kita memahami unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, sekarang kita beralih kepada unsur kebahasaan anekdot. Unsur kebahasaannya memiliki ada kalimat tanya ya. Nah, kalimat tanya ini disebut juga kalimat interrogatif.
Nah, kalimat ini digunakan untuk bertanya. Dalam anekdot, kadang-kadang jawaban yang disampaikan tidak sesuai dengan jawaban yang diajukan. Ketidaksesuaian itu sengaja dilakukan agar muncul efek humor bagi pendengar. Nah, dalam anekdot, kalimat tanya tidak selalu berarti pertanyaan, tapi juga dapat berimplikasi sebagai perintah. Nah, sahabat kreatif, selain kalimat pertanyaan, ada kalimat perintah. Nah, ini ciri kebahasaan yang kedua, kalimat perintah. Nah, kalimat ini disebut juga kalimat imperatif. Nah, kalimat ini berisi suruhan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Dalam anekdot, kalimat perintah digunakan dalam pernyataan langsung. Kemudian ada kalimat berita. Nah, sahabat kreatif, kalimat berita disebut juga kalimat deklaratif. Nah, bagian abstrak dan koda biasanya menggunakan kalimat jenis ini. Bentuk kalimat ini juga sering digunakan untuk membuat pertanyaan tidak langsung. Setelah kalimat perintah ada konjungsi ya sahabat kreatif. Jadi konjungsi itu merupakan partikel yang berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, ada 5 jenis konjungsi. Ada konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua unsur atau lebih berkedudukan sama. Contoh ada konjungsi dan, konjungsi serta, atau tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Nah, ada konjungsi korelatif, konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau glosa yang memiliki kedudukan sama. Misal contohnya baik maupun, tidak hanya tetapi juga. Kemudian ada konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh, setelah, sebelum, jika, andaikan, agar, meskipun, seakan-akan, sebab, sehingga, yang sama. Yang sama dengan ya maksudnya sahabat kreatif. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi yang menghubungkan antar kalimat yang satu dengan kalimat lainnya, konjungsi ini biasanya terletak di bagian awal kalimat dan diberi tanda koma di belakangnya. Contoh, walaupun demikian ada koma, kemudian koma, setelah itu koma, namun koma, sebaliknya koma, oleh karena itu koma, dengan demikian. Nah, sahabat kreatif, tadi kita sudah bahas ya tentang kebahasaan teks anekdot. Nah, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis anekdot. Nah, sahabat kreatif, berdasarkan sifat peristiwanya, anekdot itu dibedakan menjadi pertama ada anekdot non-fiksi. Nah, anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Pengalaman lucu sehari-hari dapat diceritakan kembali sesuai kenyataannya sebenarnya. Contoh ya sahabat kreatif, contohnya piring pecah. Suatu sore ayah dan anak laki-lakinya sedang menonton TV, sedangkan ibu dan anak perempuan memasak di dapur. Nah, tiba-tiba terdengar ada piring pecah di dapur. Anak laki-laki pun berkata, "Pasti ibu yang memecahkan piring." Ayah pun bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Si anak menjawab, "Kalau bukan ibu, pasti terdengar suara ibu mengomel." Nah, itu ya. Itu yang non-fiksi. Sekarang anekdot fiksi. Nah, sahabat kreatif, anekdot fiksi adalah anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Anekdot fiksi menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Tapi ada juga anekdot fiksi yang menggunakan tokoh fiktif, tetapi latarnya fakta. Begitu juga sebaliknya ya sahabat kreatif. Ayo kita lihat contohnya. Judulnya tidak sesuai kenyataan. Seorang pejabat daerah yang mencalonkan diri untuk ikut pilkada memasuki kantor surat kabar dan langsung marah-marah. "Berita tentang saya yang kalian tulis semuanya tidak sesuai kenyataan," katanya setengah berteriak. "Tenang dulu Pak," jawab pemimpin redaksi. "Tenang bagaimana? Kalau kami menulis tentang Bapak yang sesuai dengan kenyataan, pasti Bapak tidak terpilih menjadi kepala daerah. Bapak justru ditangkap KPK," kata pimpinan redaksi kalem. Maksudnya
kata pimpinan redaksi dengan nada kalem ya. Nah, kemudian sahabat kreatif, ada juga anekdot berdasarkan tujuan. Jadi ketika kita membuat anekdot, tujuannya beda-beda ya sahabat kreatif. Ada anekdot yang tujuannya untuk mengkritik. Jadi anekdot yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah, mengkritik negara, atau kejadian sehari-hari atau lembaga tertentu. Nah, ada juga anekdot yang isinya nasihat. Nah, ini bertujuan untuk menasihati orang dengan humor yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Kemudian ada anekdot hiburan ya. Anekdot hiburan itu bertujuan untuk menghibur orang lain dengan kelakar ya, dengan lucu, sehingga dapat terjalin keakraban antara pembicara dengan pendengar. Sahabat kreatif, itu tadi ya tujuan anekdot itu. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi teks anekdot, bagaimana membuat teks anekdot. Pertama, kalau kita ingin membuat teks anekdot, pertama kita amati ya lingkungan sekitar. Nah, pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Kita analisis ya di lingkungan sekitar kita ini, apa sih yang sedang hangat dibicarakan. Kita bisa ambil tentang tema-tema yang hangat. Kemudian kita menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan, pengarang harus menentukan ya satu dari berbagai pilihan tema. Setelah itu, kita menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Misalnya, sesuatu yang ingin dikritik terdapat pada tema yang dipilih. Contoh, pemilihan tema hukum untuk mengkritik penegak hukum yang tidak adil. Kemudian, setelah kita menentukan tema, lalu kita membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Jadi, pengarang menggunakan kreativitasnya untuk menemukan kelucuan atau kekonyolan, kemudian diolah dalam anekdotnya. Kemudian sahabat kreatif, setelah itu kita membuat narasi ya, cerita anekdot dari awal hingga akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Kemudian barulah pengarang membuat narasi secara keseluruhan. Pengarang harus mengacu pada struktur anekdot ya, yaitu harus ada abstraknya, harus ada orientasinya, harus ada krisisnya, harus ada reaksi, dan harus ada koda. Nah, sahabat kreatif, demikian ya penjelasan kita tentang teks anekdot ya. Semoga dengan mempelajari materi ini kita bisa membuat teks anekdot. Ayo sahabat kreatif, kita harus terus belajar ya. Sampai jumpa, salam sehat.